Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi Ma'ud dalam mengolah data XRD gitu. Nah, sebelumnya untuk mempermudah kita dalam menganalisis data XRD ini dengan menggunakan Ma'ud, kita harus mempunyai aplikasi Ma'ud tersebut gitu. Nah, caranya seperti ini. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Setelah tampilan dari Google-nya telah terbuka, kita langsung ketik aja di sini dengan tulisan Ma'ud, keywordnya Ma'ud Kimia. Setelah itu akan muncul beberapa tampilan dan juga beberapa pilihan. Kita memilih bagian yang pertama. Kita klik bagian pertama. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan pendownloadan mengenai aplikasi Mautis dengan menggunakan sistemnya itu diffraksi gitu. Nah, diffraksi sendiri ini merupakan suatu proses kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Literatur yang dibaca bahwa Ma'ud ini berfungsi untuk mendapatkan ukuran kristal pasa dan juga regangan mikro yang terkandung pada sampel ditinjau dari kelebaran puncak hasil XRD. Nah, selain itu juga, selain dua hal yang akan kita cari, sebenarnya bentukannya seperti apa sih dari Ma'ud ini? Nah, bentukan dari Ma'ud ini kita bisa lihat dari jurnal rujukan ini. Nah, dari aplikasi Ma'ud ini kita bisa mendapatkan suatu grafik gitu, yang mana grafik ini dinamakan dengan diffractogram. Jadi langsung saja buka file foldernya. Oh iya, sebelum bahas ke Ma'ud lebih lanjutnya, jangan lupa juga bahwa di dalam Ma'ud ini kita membutuhkan dua file. Yang pertama, dua filenya itu berupa data yang akan kita analisis dan juga berupa data CIF. Nah, langsung saja ke aplikasi Ma'ud. Kita buka bagian Ma'ud di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan hitam seperti ini. Nah, di sini detik-detik akan munculnya aplikasi Ma'ud tersebut. Nah, nanti bentuk tampilan dari pembuka aplikasi Ma'ud ini akan seperti ini gitu. Ma'ud Material Analysis Using Diffraction. Setelah didapatkan aplikasi Ma'ud dan telah terbuka gitu tampilannya, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu mengenai data yang diperlukan dalam aplikasi Ma'ud tersebut. Nah, untuk data yang diperlukan dalam aplikasi Ma'ud ini, kita membutuhkan dua data gitu. Nah, yang mana dua datanya ini terdiri dari kelompok data XRD dan juga CIF. Nah, untuk data CIF sendiri, kita didapatkan dari hasil parameter dari si XRD-nya. Kita coba ya. Pertama kita buka dulu kelompok data dari XRD-nya. Nah, jadi nanti bentukan datanya itu akan seperti ini gitu. Nah, banyak sekali data-data yang perlu kita masukkan, yang perlu kita analisis dalam aplikasi Ma'ud tersebut. Tapi dalam menentukan data CIF ini, kita membutuhkan parameter selnya saja gitu, yang berupa ini. Untuk menentukan data CIF, kita masuk ke Google. Kemudian kita klik Crystallography Open Database. Nah, nanti akan tampil seperti ini gitu untuk Crystallography Open Database. Nah, setelah itu kita klik search, kita tarik ke bawah. Nah, sebenarnya jika kita telah mengetahui senyawa apa yang akan kita analisis, kita sebenarnya bisa langsung tulis di sini. Misalnya senyawanya Ti, O, dan yang lainnya gitu. Berhubung dari analisis yang dilakukan ini tidak terdapat senyawa ataupun juga tidak diketahui senyawanya, jadi kita langsung masukkan setiap parameter yang ada di dalam data XRD tersebut ke dalam data CIF ini gitu, dalam data COD ini maksudnya. Nah, caranya kita masukkan di kolom ini. Kan di sini ada min sampai maksimum ya. Nah, ini tuh apa sih? Ini itu data dari parameternya yang ini. Nah, ini parameternya supaya gampang diperkecil saja. Nah, setelah itu kita klik send. Nanti akan muncul beberapa data seperti di bawah ini.
Untuk mendapatkan nilai CIF-nya, kita harus membandingkan gitu antara data dengan sel parameter yang ada di data COD dengan data yang ada di data XRD gitu. Nah, di sini ada yang paling mendekati dengan 4,738, 4,738, 3,1865 maksudnya ini itu nilai A, B, C, ini alfa, beta, gamma, dan juga di sini volumenya coba kita bandingkan. Di sini volumenya 71,5, sedangkan di parameter kita punya volumenya 71,470. Jadi setidaknya data ini itu telah mendekati gitu. Setelah kita tahu bahwa data CIF-nya itu senyawa ini, berarti kita langsung ke CIF. Nah, ketika kita mengklik CIF, maka kita otomatis mendownload file CIF-nya gitu. Yang mana nanti akan berupa seperti ini. Nah, dengan begitu kita telah mendapatkan dua data, yang mana datanya itu berupa data XRD dan juga data CIF. Kemudian, kita klik File, masuk ke Data File, dan di sini kita akan memilih data XRD yang akan kita analisis. Kita pilih klik ini, dan kita open. Nah, di sini akan muncul grafik hitam gitu, yang mana grafik hitam ini itu menandakan dari adanya grafik yang menjelaskan tentang data XRD-nya. Kemudian kita masuk ke fase dan klik icon ini. Kemudian kita pilih data CIF yang akan kita masukkan. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan data CIF sendiri, kita itu bisa mendapatkan dari dua cara. Yang pertama itu dari aplikasi QuaraX, dan keduanya itu dari Crystallography Open Database gitu. Setelah itu, kita klik bagian Open, dan juga klik bagian ini, dan kita langsung choose. Setelah itu, kita lakukan calculate spektra. Nah, dari sini kita akan mengetahui dua grafik gitu, akan mendapatkan dua grafik, yang mana merah ini itu nanti menandakan dari timah dioksida, sedangkan grafik yang hitam ini menandakan adanya file data XRD-nya gitu. Setelah itu, kita lakukan tahap analisis yang pertama. Kita klik bagian Open Wifan Wizard Panel, kemudian kita klik bagian Background and Scale Parameter, kita langsung masuk ke Go. Nah, dari sini akan menganalisis data gitu, menganalisis data yang akan kita peroleh atau juga yang nantinya akan dihasilkan. Nah, dari sini terjadi perubahan grafik, yang mana yang tadinya grafik merah ini itu tinggi, puncaknya tinggi, akan tetapi setelah dilakukan tahap analisis yang pertama itu menjadikan grafik merahnya ini seperti ini gitu ya. Bisa kita zoom di sini, terlihat di sini belum terjadi keteraturan gitu antara grafik merah dengan grafik hitam. Setelah itu, kita lakukan refinement. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk refinement-nya. Ketika refinement-nya telah mencapai convergence reaches, maka refinement ini itu telah berhasil dilakukan ataupun juga cukup untuk dilakukan refinement. Akan tetapi, jika data tersebut belum memenuhi convergence reach, maka terus dilakukan refinement gitu dengan cara mengklik bagian icon ini. Setelah itu, kita klik bagian file database-nya ataupun juga data XRD-nya, kita klik icon ini. Kemudian kita masuk ke bagian Excluded Region. Nah, di sini kita memasukkan data, di sini minimalnya 0 dan di sini maksimalnya 18. Kita klik OK. Dan kita juga kembali lagi ke bagian ini, ke bagian Excluded Region, dan di sini kita tambahkan add terms, dan seperti biasa di sini masukkan lagi data yang tadi 18. Kita klik OK. Setelah itu kita lakukan initasi ataupun juga refinement. Kita lihat kembali apakah udah konvergen atau belum. Nah, di sini telah mencapai convergent hitch gitu. Setelah itu, kita masuk ke bagian file yang ada di bawah dari aplikasi mode ini ya, yang ini. Kita masuk ke bagian isotropik. Di bagian titanium 4 oksida. Nah, kita ke bagian isotropik.
Kemudian di sini dirubah datanya menjadi 1 juta dan di sini menjadi 0. Kemudian kita masuk ke bagian icon ini dan kita masuk ke bagian edit. Dan kita masuk ke bagian XY2 pada option dan kita pilih CU Kalpa. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke bagian instrumen broadening, Caglioti PV, kita klik option. Kemudian kita ubah data-data yang ada di sini gitu. Untuk yang pertama data ini kita rubah menjadi 500. Kemudian data yang bawahnya kita ubah menjadi 0. Kemudian untuk HWHM kita ubah data ini menjadi 0,05. Ini menjadi 0. Dan juga di sini dirubah datanya menjadi 0. Kemudian Gaussianity kita ubah menjadi datanya menjadi 0,5 dan juga Rietveld Gaussian value di sini rubah menjadi datanya menjadi 0. Setelah itu dari Omega Broad kita juga ubah data menjadi 0. Yang ini juga 0, ini juga 0. Ketika sudah semuanya kita klik OK. Klik OK dan klik OK. Setelah itu kita klik Calculate Spectra. Kemudian kita masuk ke bagian data yang ada di bawah ini, kita masuk ke bagian senyawanya, yaitu berupa senyawa timbal dioksida yang mana pada poin 1 dan 2 kita rubah menjadi yang awalnya menjadi fix menjadi refine. Setelah itu kita lakukan initasi. Kemudian kita coba periksa kembali apakah sudah konvergen atau tidak. Di sini sudah konvergens. Kemudian kita lihat grafiknya. Di sini terjadi peningkatan grafik gitu dari sebelumnya. Namun grafik merah ini belum terjadi keseimbangan ataupun juga belum terjadi kemerataan antara grafik merah dengan grafik hitam ataupun juga grafik dari si XRD-nya. Namun dari sisi puncaknya, grafik merah ini telah memenuhi dari grafik hitam tersebut gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian diffraction instrument gitu. Yang pertama instrumen disagreement. Kemudian kita rubah yang awalnya fix menjadi refines. Kemudian kita lakukan initasi, kita cek kembali apakah sudah konvergen atau belum. Nah, dari sini kelihatan bahwa proses refinement atau juga initasi kita itu belum sempurna, maka kita lakukan refinement kembali. Nah, di sini telah mencapai convergence reached. Setelah itu, kita masuk masih di dalam diffraction instrument, tapi masuk ke dalam Griototi PV. Kemudian, pada poin ketiga dan juga poin kelima, kita lakukan yang awalnya fix menjadi refines. Kemudian kita lakukan refinement. Setelah itu, kita lakukan proses refine pada poin 1 dan juga poin 2. Kita lakukan refinement kembali. Di sini bisa dilihat bahwa grafiknya telah tinggi gitu dari grafik merahnya, telah memenuhi kesesuaian dengan grafik yang hitamnya gitu atau grafik dari data XRD-nya. Setelah itu, kita refine kembali pada poin ke-6 dan juga ke-7.
kita lakukan refinement. Kemudian pada poin ke-8 dan juga ke-9 kita lakukan refine. Setelah itu kita lakukan refinement kembali. Kita coba cek kembali apakah sudah konvergen atau belum. Nah, di sini telah mencapai data konvergen. Setelah itu, kita masuk ke bagian struktur atom atau atomic structure. Kita masuk ke bagian SN1. Pada poin kedua, ketiga, dan juga keempat, kita lakukan refine. Kemudian, kita lakukan refinement. Setelah itu, masih di dalam atomic structure, kita masuk ke bagian O1, kita lakukan pada poin 2, ketiga, dan juga keempat, kita lakukan refine. Kita lakukan refinement lagi. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah sudah konvergen atau belum datanya. Di sini telah mencapai data convergence. Kemudian, dari nilai SIG-nya, kita mendapatkan nilai 1,69. Hal ini menunjukkan bahwa nilai SIG ini telah memenuhi dari aturan aplikasi MAUD, yang mana aturannya itu harus memiliki kurang lebih dari 2 gitu. Kurang dari 2%. Sedangkan untuk RWP-nya, untuk RWP sendiri di dalam aplikasi MAUD itu harus memenuhinya itu harus 20 di bawah 20% gitu. Sedangkan RWP di sini yang didapatkan berupa 64%. Nah, kemudian dari grafiknya kita lihat kembali dalam analisis grafiknya. Dari sini terlihat bahwa grafik merahnya ini telah mencapai puncak-puncak dari grafik hitam gitu. Meskipun belum sempurna. Nah, belum sempurna inilah bisa ditandakan dengan nilai RWP-nya yang terlalu besar gitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa di sini itu puncaknya telah memenuhi puncak yang merah ataupun juga grafik merahnya ini telah memenuhi puncak data XRD gitu. Kemudian di sini ada suatu puncak dari data XRD yang tidak kedetek dengan menggunakan data CF ataupun juga grafik merah ini gitu. Hal ini terjadi karena kemungkinan dari data XRD ini itu tidak semuanya itu merupakan senyawa dari timbal dioksida gitu, melainkan ada beberapa senyawa yang lainnya. Namun di sini karena di sini menggunakan data CIF-nya itu timbal dioksida, maka yang akan kedeteknya itu grafik dari timbal dioksida gitu. Sedangkan grafik yang lainnya itu tidak akan mengalami proses pendeteksian dengan menggunakan data CIF gitu. Setelah itu kita lakukan pemindahan grafik gitu. Dengan cara mengklik ini, kemudian kita langsung klik edit dan kita masuk ke copy. Setelah itu, kita masukkan data yang tadi ke Word ataupun juga ke yang lainnya gitu. Di sini saya memasukkannya ke Word. Kemudian kita langsung paste saja. Setelah itu jangan lupa untuk mengcopy juga data hasil refinement-nya. Dan kita pindahkan ke grafik tersebut gitu nanti sebagai perbandingan. Setelah selesai menganalisis pada tahap pertama, kita lakukan tahap analisis yang kedua gitu. Yang mana tahap analisisnya ini terdiri dari dua cara ataupun juga dua tahap. Yang pertama itu analisis kuantitatif dan juga struktur kristal. Yang pertama kita lakukan tahap analisis kuantitatif gitu dengan cara mengklik bagian analisis. Kita masuk ke wizard. Kemudian kita klik kuantitatif analisis, kita langsung ke go. Kemudian kita seperti biasa cek kembali apakah sudah konvergen atau belum. Sini telah mencapai datanya data konvergens. Setelah itu, kita lakukan pengkopian grafik hasil analisis. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu grafik yang dihasilkannya gitu. Terlihat perbedaan dari grafik yang sebelumnya, bahwa grafik di sini itu terlihat
tinggi gitu. Puncak-puncak yang merahnya itu tinggi memenuhi dari, grafik yang hitamnya gitu. Setelah itu, kita lakukan klik ini untuk mengcopy grafiknya. Kita seperti biasa edit, copy. Kita, klik kembali, ketik, kasih judulnya hasil analisis tahap kuantitatif analisis. Setelah itu, jangan lupa kita untuk memasukkan data refinement-nya. Setelah itu, nah di dalam analisis ini kita akan mendapatkan hasil dari analisis dengan menggunakan analisis kuantitatif gitu. Untuk mengecek hasilnya itu kita lakukan ke analisis, kita masuk ke bagian result, kemudian kita copy bagian semuanya, semua file yang ada di sini. Kemudian kita copy dan kita masukkan ke file yang sudah berisi grafik-grafik tersebut. Setelah itu, kita lakukan tahap analisis pada bagian keduanya gitu. Yang pertama, kita klik bagian analisis kembali, kita ke wizard juga, dan kita masuk ke bagian kristal struktur analisis. Klik go. Jangan lupa juga untuk mengcopy bagian hasil refinement-nya. Kemudian kita masukkan kembali hasil result dari proses analisis struktur kristalnya. Kemudian kita blok, kita copy, dan kita pastekan ke Word. Nah, setelah itu, maka proses analisis dengan menggunakan aplikasi mau telah selesai dilakukan gitu. Dan langkah terakhir kita save data-data yang dihasilkan dari aplikasi mau karena data ini itu penting dan juga dapat memberikan informasi lebih lanjutnya. Kita bisa menyederhanakan bentuk grafik yang telah didapatkan dengan cara klik grafik, kemudian kita masuk ke plot, kemudian kita pilih bentukannya yang linear. Nah, dari sini kita akan mendapatkan grafik yang lebih sederhana. Setelah itu kita langsung copy saja grafik tersebut dengan cara klik edit, kemudian kita copy. Nah, di sini bisa kalian masukkan ke Word ataupun juga ke yang lainnya. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.